Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang udah sering kali nonton. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita mulai, kita mau yel-yel dulu nih. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya yang lebih semangat. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya. Oke, kita mau berdiri sama-sama yuk. Semuanya kita mau berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi dengan semangat. Tepuk tangan sama-sama yuk. Semuanya tepuk tangan. Kita nyanyi sama-sama. Kita mau smile sama-sama. Ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku iman, gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama. Haleluya. Sama-sama. Pujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu, sekarang, selamanya. Tepuk tangan sekali lagi sama-sama yuk. Semuanya gerakan wuhuu. Sekali lagi wuhuu. Ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku iman, gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu, sekarang, selamanya. Kita tepuk tangan sama-sama di kepala kita. Kita mau lompat sama-sama. Ya, katakan haleluya. Semua sekali katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhanku luar biasa. Dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu ini. Dan kita tahu dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Sama-sama katakan. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sama-sama angkat tangan katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir.
Joy saat ini kita semua mau angkat tangan karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dekat dengan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, thank you Jesus. Semuanya buka suara katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kita mau belajar sama-sama katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya kau ada di sini Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Semua katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, haleluya. Sedekat dengan udara yang kami hidup ya Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Semua anak-anak yang siap katakan amin. Games yang akan kita mainkan hari ini adalah melempar koin. Kita mulai ya, siap? 1, 2, 3. Jadi yang menang adalah Maxi. Hello, Merry Christmas. Oh belum ya. Oke, ini adalah awal Desember, jadi kita udah mulai masuk minggu-minggu Christmas. Mungkin kita lihat banyak begitu tempat-tempat yang dihiasi dan mendengarkan banyak-banyak lagu-lagu Natal ya. Nah, tapi sebelum kita masuk Natal nih, Miss-nya mau punya ini. Apa nih? Ada yang tahu nggak ini apa? Ya, ada yang tahu nggak? Apa nih? Yes, this is called money ya, money, uang ya, uang yang bisa dipakai untuk beli barang, untuk beli makanan ya. Siapa yang mau uang? Bercanda ya, kita just kidding. Pasti kita semua tahu uang ya, meskipun yang kecil sekalipun biasanya juga udah mulai ngerti uang. Enggak sih? Ada yang kalau misalnya momen-momen ulang tahun atau apa, minta angpau gitu-gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menggunakan uang dengan baik gitu ya. Mungkin buat yang kecil-kecil bilang, Miss aku dulu kerja aja belum dapat uang dari mana gitu ya. Tapi kita bisa dapat uang jajan. Nah, kita juga bisa belajar dari kita kecil untuk menggunakan uang kita dengan bijaksana, dengan baik. Nah, hari ini ada sebuah cerita tentang seseorang yang sangat gak bijaksana. Ya, sampai akhirnya dia kehilangan semua uangnya. Dia dari kaya, dari punya banyak sekali uang, sampai jadi nggak punya uang sama sekali. Nah, hari ini judulnya adalah ini, anak bungsu yang terhilang. Ya, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus menceritakan tentang sebuah perumpamaan tentang seorang ayah atau papa atau bapak yang punya 2 orang anak laki-laki. Ya, anaknya berapa? 2. Yes, yang bungsu dan yang sulung. Nah, yang sulung ini kalau kalian bingung bungsu sulung itu apa? Sulung itu anak yang pertama gitu ya. Kalau bungsu itu biasanya anak yang terakhir. Karena bapaknya cuma punya 2, jadi ada sulung, ada bungsu gitu ya. Nah, si bungsu ini adalah anak yang cukup dimanja. Dan lalu dia bilang gini sama bapaknya, "Bapak, aku mau harta warisanku sekarang," gitu ya. Jadi karena anaknya cuma 2, jadi harta warisan itu misalnya punya 1000 dibagi 2, jadi berapa? 500. Kalau punya 100 dibagi 2 jadi berapa? 50 gitu kan ya. Nah, akhirnya bagian yang punyanya anak bungsu itu diberikan kepada anak bungsu. Nah, waktu dia dapat bagiannya, dia jual semua harta miliknya ya, karena zaman dulu itu warisan itu bentuknya banyak dalam bentuk animal ya, ternak. Lalu ada juga mungkin dalam bentuk tanah atau apapun, semua dia jual.
lalu dia pergi ke negeri yang jauh untuk apa? Happy ya, having fun atau disebut dengan foya-foya. Nah, pada waktu dia berfoya-foya, dia nggak kerja, kira-kira gimana? Yes, otomatis kalau uang dipakai terus, uangnya lama-lama juga bisa apa? Habis. Kalau kita bekerja atau kita menghasilkan uang, uangnya dipakai, lalu dapat lagi, dipakai, dapat lagi, baru nggak bisa habis. Tapi kalau kita nggak pernah bekerja, kita nggak pernah dapat uang lagi, kita cuma uangnya kita pakai, sebanyak apapun uang itu pasti akan habis. Nah, pada saat itu dia sedang mulai kehabisan uangnya ya, uangnya udah mulai dengan sedikit, udah mulai menipis, lama-lama sudah semakin nggak ada. Lalu tiba-tiba di daerah tempat dia tinggal itu muncullah bencana kelaparan. Apa itu bencana kelaparan? Di mana semua orang kesulitan ya, bekerja nggak bisa istilahnya bertani, nggak bisa mengeluarkan tanaman. Mungkin kalau menanam padinya itu dari 1.000, yang tumbuh harusnya jadi 3.000, malah justru cuma 500. Jadi semuanya semakin sulit dan semua harga itu semakin naik. Nah, uangnya yang tinggal sedikit ini lama-kelamaan akhirnya apa? Habis, bener-bener nggak ada sama sekali. Nah, akhirnya dia mulai menyerah ya, dia give up. Gimana ya? Aku sudah nggak punya uang nih. Akhirnya dia bekerja. Dia bekerja apa? Sebagai penjaga babi. Penjaga babi, aduh parah banget ya nggak sih? Dia jadi uang yang banyak. Karena dia berfoya-foya, nggak bijaksana, akhirnya dia jadi penjaga babi. Nah, menjaga babi ternyata karena kelaparan, penjaga babi ini tidak dapat makan. Tidak dikasih makan. Dia dapat uang yang sangat sedikit, buat beli makan nggak cukup, akhirnya apa yang dia lakukan? Sampai akhirnya dia terpaksa memakan makanan babi. Sudah saking begitu parahnya. Nah, lalu karena dia mulai semakin menderita ya. Kalau orang makan makanan di babi itu kira-kira gimana? Sudah kayak karu-karuan pasti rasanya. Dia semakin menderita. Aduh. Atau bayangkan aja di sini yang pelihara anjing, mau nggak makanan anjingnya gitu kan? Nggak mau kan? Ini dia harus makan makanan ternaknya babi. Dia begitu menderita, dia mulai stres. Dia mulai ingat waktu dia stres. Oh iya ya, bapakku ini loh kaya. Coba aku tak pulang, supaya aku bisa makan enak, paling enggak aku bekerja di sana, aku pasti dikasih makan. Aku nggak usah dia bukan bingung soal bapaknya itu kangen sama dia bingung sama perutnya yang lapar, gitu ya. Akhirnya dia sadar, oke, sudahlah, aku mau pulang saja, nanti aku mau menemui bapakku supaya aku nggak mati kelaparan. Karena orang yang kerja sama bapakku itu aja makannya lebih enak daripada aku di sini, dia bilang. Oke, dia sengaja dia pulang. Lalu dia ngomong, dia berpikir, dia udah mulai memikirkan kata-kata apa yang harus dia ucapkan kepada papanya. Wah, ntar aku ngomong gini aja. Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan juga ayah. Nggak layak aku disebut anak ayah. Aku jadikan pekerja ayah aja, nggak usah dianggap anak lagi, nggak apa-apa. Yang penting aku dikasih makan, misalnya gitu ya. Dia jalan, lalu dari kejauhan, dari masih jarak yang begitu jauh, ayahnya itu lihat, kok kayak anakku ya. Tapi anak ini kan sudah betulnya kayak karu-karuan ya, dia udah gak mandi, bajunya mungkin udah sobek-sobek, rambutnya mungkin udah begitu panjang, mungkin sudah kayak tumbuh brengosnya gimana. Tapi ayahnya tuh dari kejauhan, apa yang dilakukan ayahnya? Dia lari menemui anaknya. Dia sangat rindu sama anaknya. Kira-kira anaknya bawa babi, tapi dia peluk anaknya, dia sayang anaknya. Lalu si anak ini ngomong kayak tadi yang dia mau ngomong ya, aku sudah berdosa kepada ayah dan juga Allah, gak layak lagi disebut anak. Tapi ayahnya udah gak peduli lagi dengan kata-kata anak itu. Dia panggil pelayannya, ayo cepet-cepet sini, pakaikan dia baju yang paling bagus, lalu pakaikan dia cincin, kasih dia sepatu, terus potongkan sapi yang gemuk, lalu adakan pesta yang luar biasa. Karena ini anakku mati, sekarang hidup lagi. Ya sudah hilang dan sekarang ditemukan kembali. Akhirnya pesta, wah semua orang diundang di sekitar sana. Bapaknya mengadakan great party ya, gede-gedean. Lalu tiba saatnya anak sulungnya yang gede tadi yang di rumah itu pulang. Dia habis bekerja, dia pulang. Dia dengar apa ini ya, kok ada rame-rame. Dia panggil pegawainya satu, sini, ada apa itu? Kenapa kok rame sekali? Bapaknya lagi ngapain bapak itu? Oh ini loh pak, adiknya bapak yang habis pergi itu, yang lalu, yang hilang itu sekarang kembali. Nah, bapak ini mengadakan pesta besar-besaran buat adiknya. Si anak sulung ini dia begitu marah,
Ya, dia begitu jengkel, dia tidak mau masuk dalam pesta dan dia sangat marah, dia gondok pokoknya. Lalu dia ngomong sama bapaknya, "Bapak ini gimana sih? Aku ini udah baik, ya bekerja buat bapak mati-matian, semua yang kulakukan buat bapak. Tapi kok bapak nggak peduli sama aku? Jangankan sapi, kambing yang kecil aja belum pernah dikasih buat aku pesta," gitu ya. Lalu bapaknya ngomong, "Kamu tuh selalu ada di sini dengan aku. Semua yang aku miliki itu adalah milikmu. Jadi sekarang kita harus berpesta, bergembira karena apa? Adikmu yang sudah mati itu sekarang hidup lagi. Dia sudah hilang dan sekarang sudah ditemukan kembali." Ya. Nah, cerita ini digambarkan seperti biasanya sebagai apa? Keselamatan ya. Orang yang istilahnya berdosa diselamatkan lalu mengadakan pesta, itu Tuhan di surga mengadakan pesta buat orang berdosa yang satu itu tadi. Nah, tapi kita belajar dari sini bukan tentang keselamatan, tapi tentang apa? Tentang ini tadi. Apa ini? Yes. Bijak menggunakan uang ya. Keselamatannya pasti tetap ya, tapi ini tema kita hari ini bukan tentang itu, tapi tema kita tentang ini. Bijak menggunakan uang ya. Uang kita ini berapapun yang kita dapat, mau 1.000, 2.000, tapi kalau di sini supaya gampang bisa pakai uang 10 ribuan 10. Berarti kalau kita dapat uang 10 ribuan 10, berarti berapa totalnya? Yes, 100.000 ya kan. Nah, diajarkan di gereja ya, kita itu harus apa? Kasih perpuluhan. Ya, itu adalah step pertama yang harus kita lakukan terhadap uang yang kita terima. Mau uang jajan, uang apapun, mungkin uang hasil lomba, kita menang lomba dapat uang, perpuluhan itu adalah nomor 1. Itu menunjukkan apa? Kita itu peduli sama Tuhan. Kita itu bukan peduli, kita itu menghormati Tuhan. Karena apa? Semua yang kita dapat dari parents kita, entah dari siapapun, itu adalah berasal dari apa? Dari Tuhan. Karena itu kenapa kita harus kasih perpuluhan. Nah, perpuluhan berarti 10. Makanya disediakan 10 lembar ya supaya gampang ya. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita ambil berapa? 1. Kita taruh untuk apa? Perpuluhan. Nah, setelah perpuluhan apa? Kita perlu untuk apa? Bisa save. Kita perlu untuk bisa apa? Menabung. Ya, mungkin ambil aja 3 lembar dulu ya buat nabung gitu kan. Lalu yang ini berapa ini? 5. Mungkin mau kita buat jajan atau kita mungkin mau buat makan atau apapun ya. Ini kita jajan di sekolah ya 5 lembar. Lalu yang sisa 1 buat apa? Kalau kita mau berbuat baik ya. Mungkin kita mau menolong teman kita, mungkin kita mau kasih sedekah atau apapun, ini adalah sisa yang terakhir gitu ya. Kenapa kok gitu sih, Miss? Intinya apa? Kita harus bisa apa? Give to God dulu, kasih kepada Tuhan. Kita harus bisa save. Kenapa? Save itu penting buat masa depan gitu ya, buat kita nanti. Mungkin kalau kecil masih nggak mikir masa depan, tapi itu adalah apa? Small things that we learn waktu kita masih kecil ya. Jadi dari kita masih kecil, kita udah belajar nabung. Nanti kalau kita udah terima uang yang 1000 kali lipat lebih banyak, kita udah terbiasa, nggak kaget gitu ya. Nah, spending tentunya tetap perlu ya nggak sih? Kita perlu uang makan, kita perlu beli cemilan gitu ya. Dan juga berbuat baik. Berbuat baik juga perlu, kasih sedekah buat orang lain, menolong orang lain, itu juga perlu istilahnya dipikirkan, direncanakan. Karena kalau kita cuma aku mau nolong orang, tapi kita nggak punya plan, itu akan sulit, nggak punya rencana ya. Jadi kita balik lagi ya, ulangi ini. Yang pertama untuk siapa? Yes, untuk Tuhan ya, perpuluhan. Lalu setelah itu apa? Saving ya, disimpan, ditabung. Baru setelah itu kita spending, baru setelah itu kita serving ya. Istilah serving itu apa? Menolong orang lain ya, help other people. Jadi supaya apa? Kenapa sih kok kita perlu menolong orang lain? Supaya kita nggak egois, nggak all about us, tapi ada juga orang lain yang kita pikirkan gitu ya. Kenapa kok untuk Tuhan dulu? Karena apa? Kita mesti ingat Tuhan adalah sumber berkat. Apapun, dari siapapun kita terima uang itu, semuanya berasal dari mana? Dari Tuhan. Itu ya. Jadi kita sama-sama belajar hari ini. First, give to God. First, give to God. Then save the money, gitu ya. And then baru spend the money. Oke? Jadi jangan lupa ya, sama-sama ya. Give to God. Di save dulu. Spend the money, baru yang terakhir kalau kita mau serve atau kasih sedekah atau pertolongan buat orang lain. Halo Joy, kita mau bernyanyi bersama dimanapun kalian berada. Mari bangkit berdiri, let's celebrate Jesus. Woo! Bertepuk tangan bersama. Hey! Kami percaya rencanamu besar. Rencanamu besar, Bapa.
sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mari bersama katakan, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, yes God. penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mari boleh sekali lagi kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya kita punya Tuhan yang mampu, yang kasihnya besar, yang kuasanya besar. Dan dia masih terus mengadakan perkara yang luar biasa buat kehidupan setiap kita. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan. Oh Yesus, kami percaya kuasa-Mu Tuhan, yang memampukan kami, yang menguatkan kami, yang memberi kemenangan. Sebab Tuhan mampu, yes God, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Katakan pemulihan. Pemulihan pasti bisa terjadi, Berkat-Mu Tuhan. terjadi karena Tuhan mampu. Nyatakan kesembuhan. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari anak Joy yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Super kebenaran kita hari ini adalah first give to God, save then spend the money. Ayat penuntun kita hari ini adalah Lukas 15 ayat 11 sampai 32 or Luke 15 verse 11 until 32. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta, milik dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu
akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Or Proverbs 3 verse 9 until 10. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then he will fill your barns with grain and your vats with overflow with good wine. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati aktivitas kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Thank you, see you in next week. Bye-bye.